kalau misalnya ke depan ini penurunannya sampai ke 90%, apakah porang ini masih akan diminati begitu? Teman-teman, berjumpa lagi kita hari ini masih membahas tentang bagaimana masa depan porang yang ada di Indonesia. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ketua P3N Sulawesi Selatan. Jadi beliau ini menyempatkan dirinya untuk berdiskusi hari ini akan membahas tentang kira-kira porang ini masih layakkah dibudidaya atau petani kita anjurkan menanam varietas atau komoditi yang lain. Selamat sore Pak Hairul, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebenarnya selama 2 bulan terakhir ini saya aktif terus di kebun. Wah, di kebun ya? Di kebun terus. Iya. Karena ya berhubung diundang sama Dirut PT Maraja untuk bincang-bincang, ya saya hari ini menyempatkan diri. Oke. Pak Ketua, jadi kita melihat ini kan porang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya memiliki problem yang cukup krusial. Kita lihat di tengah-tengah petani, terutama di persoalan harga. Kira-kira menurut Pak Ketua ini siapa sebenarnya yang paling berkompeten untuk menentukan harga porang ini? Oke, iya. Jadi terkait masalah simpang siur dan kacaunya harga di lapangan, ya, yang pada tahun 2019 di angka 8.000, masuk tahun 2020 bahkan tembus sampai 13.000. Iya, 13.000. 13.000, terus tahun 2021 di angka 7.500. Ya. Nah, sekarang di tahun 2022 tiba-tiba turun menjadi 2.500 sampai 3.000 rupiah. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan khususnya untuk petani-petani kita yang pada tahun 2019 sampai 2020 itu melakukan penanaman besar-besaran. Karena mengingat harga jual dari porang itu sendiri sangat fantastis. Bahkan dikategorikan sebagai tanaman dolar. Pokoknya tumbuhan mahkota. Emas hitam Indonesia. Iya. Nah, inilah yang akhirnya selama itu tidak terjadinya pengawasan kualitas. Oke. Berarti di kualitas ya? Kualitas. Oke. Karena ini pangan yang hampir mayoritas di warga di Cina itu mengkonsumsi ini. Ya. Jadi Bayer melakukan pembelian besar-besaran. Di tahun 2019 mulai ya, oke. Nah, pada saat itu karena tidak adanya pengawasan mengenai kontrol quality, akhirnya banyaklah serpihan porang atau chip porang yang dikirim ke Tiongkok ditolak. Okay. Karena ada yang teridentifikasi berjamur. Berulat. Iya. Dan artinya karena kalau kita kategorikan bahwa ini pangan, itu tidak masuk kategori pangan yang sehat. Oke, berarti ada bahan ikutan atau kandungan ikutan ya? Itu penyebab pertama. Penyebab kedua adalah karena ini komoditi baru, tidak adanya kesadaran petani karena umumnya diambil dari pegunungan-pegunungan, ya, tidak dibudidayakan secara intensif, akhirnya dipanen meskipun belum dorman. Ya, tetap dipanen, akhirnya begitulah kualitas chipnya. Yang kedua adalah banyaknya yang menanam secara asal-asalan di tahun 2019 itu menggunakan produk-produk pupuk kimia. Oh, nah, berarti ini juga masalah ya? Ini juga masalah. Kandungan kimianya. Kandungan kimianya, karena toleransi konsumsi untuk pangan dunia itu hanya 5%. 5% kandungan kimia. Kandungan kimia atau residu yang diikutkan ya. Oke. Di atas itu sudah pasti ditolak. Oke, pasti itu faktor ditolak. Kedua. Nah, makanya dari tahun 2021 di bulan-bulan Oktober kalau tidak salah, September Oktober, Cina menutup
Keran ekspor. Intinya kalau ada serpihan porang asal Indonesia itu ditolak. Oke. Meskipun Vietnam ke Indonesia tapi itu teridentifikasi bahwa itu dari Indonesia pasti ditolak. pasti ditolak juga. Oke. Nah, pada saat itu pemerintah mengambil inisiatif melobi pemerintah Cina Ya. di bulan Januari kalau tidak salah ingat itu, bagaimana sehingga petani-petani kita di Indonesia ini hasil panennya ini bisa terserap. Oh, seperti itu ya. Nah, itulah keluar peraturan GACC. GACC, Good Agriculture. Nah, Iya, iya. GACC ini ada 2 tahapan. Iya. GAP, Good Agriculture Practice dengan rumah kemas industri. Oke. Packing house. Packing house. Kedua-dua Syarat ini harus dipenuhi untuk lolos GACC. Artinya berarti packing house-nya untuk pabrik dan registrasi lahannya untuk petani. Oke. Iya. Tapi kalau kita melihat bahwa aturan GACC yang dikeluarkan oleh Tiongkok itu kan baru di 2021 ya. Iya. Tetapi harga kok maksudnya langsung signifikan jatuhnya. Jadi kalau di 2021 itu masih di angka 7.000, paling murah 6.000. Iya. Kenapa di tahun 2022 itu langsung drastis gitu. Jadi makanya kita bertanya yang paling berkompeten sebenarnya menentukan harga porang ini siapa begitu. Nah, oke. Jadi kalau masalah harga pembelian itu kita masuk ke ranah bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis. Perusahaan B2B. Perusahaan itu ya beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Artinya poinnya ini di perusahaan ya. Perusahaan. Dibayar perusahaan di Indonesia, pabrikan lah ya. Iya, betul. Oke. Kita melihat juga sebenarnya bahwa kalau seandainya kita tidak tahu harga di Tiongkoknya, ya mungkin bisa saja si perusahaan ini boleh mengklaim bahwa oh ya memang saya tetapkan harga gini karena di negara importir ini juga turun. Memang. Tapi kan ini berbeda nih, berbeda pilihannya sebenarnya karena kita tahu etalase perdagangan antara Tiongkok dan Cina khususnya di kode HS 12129999 itu kan ada patokan harga. Iya. Jadi ada indikasi pabrik ini memang mensabotase gitu. Khusus di porang ini ya, dalam artian semau-maunya dia. Menurut Pak Ketua bagaimana ini? Mengingat volume penanaman di tahun 2020 sampai 2021 itu melonjak sampai 70%. Ya. Bahkan Viral lah ya. Bahkan yang notabene-nya petani jagung, petani singkong, petani-petani bahkan padi, khususnya di daerah-daerah kita di sini Sulsel, Goa dengan Bulukumba, itu yang mengubah lahan pertanian padinya yang hanya satu musim tahun, diolah menjadi penanaman budidaya porang. Lah inilah yang melihat potensi itu, karena kita mengingat ini adalah bisnis to bisnis. Pabrik mengambil kesempatan. Iya, mendominasi harga. Iya. Terus semacam-macam adalah spekulasi lah apa dan segala macam. Oke. Kalau kita melihat kondisinya seperti ini sekarang, karena kita melihat animo masyarakat itu turun. Bahkan kalau kita melihat grup-grup itu sudah isinya itu sudah kacau begitu. Betul. Ada yang mengatakan lebih baik kita bertanam timun saja, bisa panen 4 kali dalam 1 tahun. Ada yang mengatakan porang ini membuat kita bangkrut. Itu bagaimana kira-kira itu tanggapannya itu? Kalau secara manusiawi saya menganggap itu wajar-wajar saja. Wajar saja ya. Wajar saja. Iya. Tetapi kami khususnya untuk di P3N ini, kita tidak akan menyerah mengenai porang karena kami yakin ketika GACC beberapa perusahaan di Indonesia, 9 perusahaan yang ini utama ini sudah tembus GACC-nya sampai ke pemerintah Cina, insya Allah harga akan stabil kembali. Harga akan stabil ya. Hanya saja menyikapi masalah yang sekarang ini, ya kita harus berpikir rasional juga. Petani juga butuh makan. Betul. Tidak bisa menunggu terlalu lama. Bisa, itu aja. Nah, inilah kesempatan ini yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum, mulai dari tengkulak, pedagang yang sudah bermitra dengan
pabrik-pabrik yang berjalan sekarang. Oke. Saya Kalau begini, kalau misalnya GACC ini karena dari Zoom kemarin bersama dengan Kementan, Kementan, ditambah di situ ada eh, apa namanya KBRI Tiongkok, hmm, itu kan pada prinsipnya GACC Cina itu sudah menyetujui, ya, tinggal melengkapi dokumen yang dibutuhkan dari 9 perusahaan ya, ini. Setelah itu dia sudah bisa melakukan ekspor. iya, Jadi buyer itu sudah langsung turun, dan kabar baiknya GACC Tiongkok ini tidak memverifikasi secara secara fisik, hmm, tapi cukup dengan virtualisasi virtual, saja. iya, Artinya ini bisa menghemat waktu yang lebih banyak seperti itu. iya. Tapi kalau kita melihat, kok semakin dekat ini GACC ini atau izin ekspor ini keluar, kok semakin turun? Ini ada apa sebenarnya? Jadi begini, memang kalau di pihak pabriknya itu sudah oke untuk Pabriknya masalah sudah oke. rumah kemas industrinya. Oke. Tetapi kami berharap di sini petani sebisa mungkin membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang mengajukan GACC, karena Ya, dokumen yang diminta juga itu bukan rumah kemas industri saja, tetapi GAP, GAP, GAP-nya. registrasi lahan itu ya. Ya, Oke. Artinya kalau misalnya seperti itu bisa dikatakan bahwa perusahaan ini, packing hmm, house ini atau rumah kemas ini itu tidak akan berdaya juga tidak akan ketika berdaya. Nah, masyarakat ini tidak melakukan GAP registrasi lahan. Nah, atau registrasi lahan begitu ya. iya, Jadi ada keterkaitan di situ antara perusahaan pabrik ini iya. dengan petani. Tapi begitu di penentuan harga, Hmm. pabrik ini tidak melibatkan si petani begitu. Nah, itu Jadi dia. pada saat dibutuhkan registrasi lahan, si pabrik turun dengan Hmm. janji bermacam-macam, dengan iming-iming yang bermacam-macam. Tapi begitu penerapan dokumen ini sudah selesai, mereka seolah-olah bahwa yang punya pabrik ini saya gitu. Iya, betul. Kamu mau menjual dengan harga ini silahkan, kalau Hmm. tidak ya silahkan juga gitu. Nah, inilah yang saya sangat sayangkan dari kemarin-kemarin. Ya. Waktu di awal buka, pabrik koperasi memasang harga Rp4.000, 4.000. masih saja overload. Overload juga. Overload. Oke. Diturunkan menjadi 3.800, Overload masih lagi. saja overload. Sekarang berapa harga update ini? Saya baru-baru mendengar 2.800. 2.800. Itu pun masih Overload. bisa berpotensi overload juga. Overload. Oke. Artinya, pabriklah di sini yang menjadi tangga teratas penentu harga itu ya. Karena berapapun petani ikut. Iya. Petani ikut. Akhirnya dengan indikasi-indikasi seperti ini akan muncul nanti ke depannya ketidakkonsistenan antara kedua belah pihak, Ya. antara perusahaan, pabrik dengan petani. Petani. Nah, inilah yang saya bisa membaca ke depan akan kacau lagi. Akan kacau. Ya, kalau memang kita melihat di sini sebenarnya ada pihak ketiganya, ada tengkulak di Tengkulak, sini. iya. Tengkulak di sini juga mengambil kesempatan gitu. Iya, betul. Kenapa? Karena si tengkulak ini juga berprinsip bahwa saya mau tinggi harga 7.000 ataupun 5.000 atau harga 2.800, saya fee-nya tetap segitu gitu. Iya, tetap ada selisih. Tetap selisihnya itu tetap sama. Betul. Sehingga si tengkulak-tengkulak ini yang berjalan ini ke daerah-daerah ini dengan segala macam rayuan-rayuannya. Adapun petani ini karena tidak mempunyai jalan keluar ya terpaksa harus menjual gitu. Kira-kira dengan situasi dan kondisi seperti ini, masih adakah yang mau menanam porang di tahun-tahun berikutnya? Kalau melihat dengan kacamata saya sendiri, Ya, ya jelas akan mengalami penurunan bahkan sampai 90%. 90% ya. Iya. Kalau yang di dataran-dataran tinggi yang memang notabene-nya dari dulu Ada tanaman porang di situ. porangnya, mungkin kayak saya di Baru itu terus terang Tidak berpengaruh. tidak berpengaruh karena kemarin kan saya punya banyak mobil katak. Ya.
Itu saya tidak tanam, tapi saya Dihambur saja, dihambur saja, tumbuh sendiri tumbuh begitu ya. sendiri secara alamiah. Secara alamiah. Hmm. Ya mungkin memang hanya dengan metode itu saja sebenarnya kalau harga ini tidak beranjak naik. Mungkin Betul. yang akan bertahan itu adalah petani-petani yang secara budidaya mereka hanya menghambur saja ke Iya, lahan. betul. Artinya dibiarkan saja mau hidup-hidup, tidak hidup ya enggak masalah Tidak juga. masalah. Nah, tetapi yang paling mengena ini kan yang menggunakan budidaya secara teknis gitu. Salah satunya saya, Pak. Salah satunya saya. Ya, artinya itu cukup terpukul di situ. Iya. Banyak modal, bahkan kemarin kita dari Maraja saja itu mengeluarkan miliaran begitu untuk mendapatkan bibit, budidaya, bayar gaji karyawan dan Iya. segala macam. Tapi pada saat sekarang kita mau panen ini, oh kok begini kan begitu. Ya syukur-syukur kita bisa kembali modal lah bahwa memang ini adalah pelajaran buat kita tidak harus jor-joran ketika Iya. ada satu komoditi yang akan kita kembangkan. Nah, menurut Pak Ketua ini kalau misalnya ke depan ini penurunannya sampai ke 90%, apakah porang ini masih akan diminati begitu? Dalam artian begini, pabrik-pabrik ini kan semakin hari semakin banyak nih. Di Sidrap, Al-Fatih Porang sudah berdiri pabrik, mulai pengerjaan. Di beberapa kabupaten itu sudah ada juga lah. Bulukumba, ya. Di Bulukumba khususnya itu ada juga pabrik yang sudah berdiri walaupun masih dalam tahap trial di situ. Jadi kira-kira mereka akan bagaimana nanti di masa depannya si pabrik-pabrik ini? Jadi begini. Sekarang kita bukan berbicara masalah berapa harganya, berapa ininya, tapi ada dua faktor yang kita harus penuhi. Iya. Pertama adalah quality. Kedua adalah quantity. Iya. Nah, sekarang memang dari dulu di Indonesia ini kita diminati oleh buyer-buyer glukomanan dari Tiongkok. Iya. Tapi sekarang mereka tidak mau jauh-jauh, carinya di Vietnam sama Myanmar. Yang lebih dekat ya, yang lebih dekat. Dan harganya juga lebih murah. Iya. Artinya apa? Kita di sini bersaing harga. Bersaing harga. Belum lagi ditambah quality yang tidak terjamin. Untuk orang Indonesia ya? Iya, untuk orang Indonesia. Iya. Kan dari tahun 2018 itu, Pak, sampai 2020 terjadi ekspor bibit besar-besaran ke negara-negara ini. Tiongkok, Vietnam, Myanmar. Akhirnya apa? Kita kalah saing dengan mereka. Dari konteks budidaya ya? Dari konteks budidaya. Jadi wajar-wajar saja kalau harga chip itu, bahkan di salah satu buyer saya itu kalau dirupiahkan sampai 40 ribuan lebih per kilo harga chipnya. Memang kita mendapat informasi waktu itu di tahun 2020 bahwa ada ekspor bibit khususnya di bulbil kata itu yang terindikasi berjuta-juta pohon gitu, berjuta-juta biji yang diekspor ke beberapa negara antara Vietnam dan Tiongkok sana. Ini pelajaran sebenarnya buat teman-teman di semua kalangan petani bahwa untuk komoditi apapun sebaiknya jangan diekspor bibitnya. Nah, ini kejadian sekarang. Kalau misalnya kita dari 2020 kemarin itu tidak mengekspor bibit, ya otomatis mereka tidak bisa mengembangkan ini di negara mereka. Karena kalau yang kita tahu konjek di China ataupun di Jepang itu tidak memiliki bulbil. Tapi sekarang sudah ada sudah ada yang ada bulbilnya juga. Dan dari segi budidaya kita tidak mampu bersaing dengan mereka. Karena mereka sudah menggunakan mekanisasi, faktor cuaca juga di sana cukup lebih lembab daripada Indonesia. Kalau kita kan tropis ini. Jadi percepatan pertumbuhan porang ini pasti kita akan kalah. Tapi
kira-kira masa depan porang ya, khususnya di hilirisasi ini, kan yang berpengaruh sangat besar kemarin ini karena Tiongkok ini melakukan pemberlakuan GACC. Tapi sebenarnya kalau hilirisasinya ini bisa kita wujudkan di Indonesia, pasar kita sebenarnya besar ya. Betul. Karena salah satu teman itu menghitung begini, kalau seandainya penjual bakso saja, satu orang penjual bakso ini menggunakan 50 gram saja satu hari, Iya. penggunaan tepung glukomanan ini dikali 100.000 penjual bakso di seluruh Indonesia itu kan banyak kebutuhannya. Iya. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Ketua ini tentang hilirisasi ini? Nah, inilah juga kami di P3N, Iya, terutama Pak Ketua Umum Pak Ngakip, Pak Ngakip, di ya. Wonosobo itu sedang mengembangkan meskipun masih skala kecil-kecilan, Skala rumah tangga. skala rumah tangga sebisa mungkin, karena ini makanan. Iya, Kita lah sebagai petani porang ini yang menginisiasi dulu bagaimana mengkonsumsi hasil olahan porang hasil itu. olahan porang, oke. Yang ada sekarang itu mesin-mesin yang disiapkan itu berupa pengolahan mie Pengolahan mie, dengan daging nabati. oke. Jadi ada memang komitmen kita ke depannya, Iya, setiap dari kita sebagai anggota P3 itu wajib mengkonsumsi mie porang. oke. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa organisasi P3N ini adalah organisasi yang khusus bergerak di hulu sampai hilirnya tanaman porang. Nah, salah satu cara untuk kedepannya porang ini masih tetap bisa dibudidayakan adalah menciptakan market konsumsi, market dalam negeri yang tidak lagi mengandalkan ekspor gitu. Karena kalau ini digarap dengan baik, secara otomatis mungkin ada yang kita ekspor, tetapi kebutuhan dalam negeri juga cukup besar. Kita perlu mendukung teman-teman yang ada di asosiasi agar kiranya nawaitunya mereka itu bisa kita bisa kita bantu untuk kelanjutan porang di Indonesia. Tapi kalau kita lihat bahwa kendala dari hilirisasi porang khususnya di mie itu masih di harga. Karena selalu ada perbandingan antara mie porang dengan mie goreng misalnya, superi misalnya. Itu kira-kira bagaimana solusinya agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Artinya kalau kita berpatokan ke produk-produk di luar, yang harganya murah, enggak mahal Pak, yang mahal mahal. Ya. Jadi kita mengambil jalan tengahnya yang bisa terjangkau oleh kantong-kantong masyarakat Indonesia. Ya. Jadi gambaran harganya itu di angka 10.000 sampai 15.000. 10.000 per pack ya, per pack, satu pack untuk mie porang lah ya. Saya kira itu cukup menarik, tapi ya itu tadi lidahnya orang Indonesia ini itu memang belum terbiasa saja. Karena kan kalau kita lihat banyak yang lebih mahal. Kayak contoh orang makan Kentucky. Kentucky itu juga mahal seperti itu kan. Tapi kenapa Indonesia di kota-kota itu banyak restoran Kentucky ataupun Pizza Hut yang notabene juga bukan makanannya kita, tapi karena mungkin dari sisi tampilan iklannya juga bagus, akhirnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Kalau menurut Pak Ketua, selain dari mie porang ini, kira-kira apa gitu yang bisa menyerap tepung glukomanan dengan kuantiti yang lebih besar gitu, selain dari mie? Kalau mie kan relatif makanan tambahan. Selain dari itu coba. Kalau untuk pembuatan beras ya. Sejujurnya kami di P3N belum mencapai teknologi yang seperti itu, tapi kami terus berupaya bagaimana sehingga selain mie dengan daging nabati kita juga mampu mengolahnya menjadi
beras yang layak konsumsi. Yang layak. Kemarin kan sudah ada ya dari teman-teman menguji ya Iya. secara lab tepung yang sudah dimurnikan itu. Itu berapa kadarnya? Itu kadarnya di 80 sampai 90%. Oh, sudah bisa sampai 90 Iya. ya. Nah, karena begini, informasi yang kita dapat bahwa glukomanan yang dibutuhkan oleh produsen makanan, kosmetik, dan farmasi di Indonesia itu di angka 90% Iya. kemurniannya. Artinya memang butuh teknologi tambahan lagi Iya, betul. untuk mampu kita murnikan sampai di kadar 90% itu. Seperti itu. Tapi sedikit tambahan, saya ada teman di Unhas, dosen di Unhas itu sudah mampu memurnikan sampai ke 95% tanpa menggunakan mekanisasi. Jadi dia menggunakan mikroba. Jadi dia menggunakan mikroba untuk memurnikan, karena ternyata dengan mikroba ini itu bisa molekul dari oksalat dan glukomanan itu terpisah gitu. Dan kemurniannya itu bisa sampai 95%. Nanti satu waktu kita akan undang dia untuk kita paparkan keilmuan dan penemuannya itu. Tapi ini Pak Ketua, kalau kita melihat memang butuh sosialisasi saja bahwa produk porang ini hilirisasinya itu kan pemerintah sebenarnya kalau saya tanya di PPHTP juga sudah cukup maksimal mereka di sana melakukan ini, melakukan itu, tetapi ya tentu tidak bisa juga mereka berjalan sendiri. Tetap kita harus bantu agar kedepannya porang ini tetap ada yang mau menanamnya. Harapannya Pak Ketua ini, harapan Pak Ketua dalam konteks porang ke depannya ini seperti apa? Karena kita melihat kan organisasi P3N ini kan sudah hampir di tiap kabupaten ya. Se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia, yang ada budidaya porangnya. Tapi ya tentu tetap membutuhkan supporting dari teman-teman petani. Kira-kira apa tanggapan dan harapannya ke depan? Jadi kalau harapan kami di P3N itu adalah bagaimana sehingga kita bisa minimal mengolahnya menjadi chip, serpihan pora. Jadi yang di kabupaten itu yang jauh maksudnya yang jauh, ayo kita bikin brandnya sendiri. Kita olah sebisa mungkin jadi chip saja. Jadi chip dulu ya. Kita satukan frekuensi grade-nya, satu grade kita tentukan, begini grade-nya, begini kualitas yang diinginkan oleh buyer. Kita pasarkan sendiri. Kita buka pasar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ini untuk electric rice ya, maksudnya open ya? Open. Yang kedua, alhamdulillah sampai saat ini pihak dari Kementan sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana memfasilitasi dan mengembangkan penanaman porang. Tinggal hilirisasinya, tapi kan artinya hulunya sudah oke. Hulunya sudah maksimal. Jadi kami sangat berharap kepada instansi-instansi terkait, ayo kita saling bahu-membahu, memberikan fasilitas kepada petani-petani atau asosiasi. Bagaimana sehingga kita ada sedikit kayak terapan modernisasi pertanian. Karena ketika ini jelas pasarnya, insya Allah petani-petani Indonesia ini akan bangkit lagi untuk mengembangkan budidaya porang. Kalau untuk masalah chip saja, insya Allah kami juga ada buyer di Sichuan, Cina. Di Sichuan ya? Iya, itu siap. Tetapi lagi-lagi kita harus mengikuti syarat yang diajukan oleh pemerintah Tiongkok, yaitu GACC. Oh begitu ya. Baik, itu harapan-harapan yang kita sama-sama inginkan. Tujuannya sebenarnya bagaimana tanaman porang ini tetap dibudidayakan, karena cukup banyak efek positifnya sebenarnya sebelum-sebelumnya terhadap impact dari porang ini ke teman-teman petani.
walaupun di tahun 2022 ini mengalami sedikit problem, tapi ya kami yakin bahwa ada solusi pasti di tahun-tahun ke Oh depannya. iya, sedikit lagi saya tambahkan. Jadi untuk mensiasati ke depannya, kalaupun porang akan anjlok, meskipun tidak anjlok-anjlok amat, Ya, kami menerapkan sistem tumpang sari, tumpang mulai sari. dari labu madu, Ya, kacang sancai ici, durian betul. musangking, Ya, alpukat. supaya tidak satu lagi pengharapan. Baik, mungkin begitu teman-teman diskusi kita untuk hari ini. Semoga dengan diskusi ini kita bisa mengambil manfaat, dan yang paling penting adalah bagaimana teman-teman tetap mau dan bersabar sambil kita menunggu izin ekspor ini dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok, dan sama-sama kita menikmati hasil yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir. Begitu teman-teman, salam dari Makassar.